Nama saya Erik Aristia Pradana Putra. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Industri Logam Morowali, program studi D3 Teknik Perawatan Mesin. Saya menggeluti bidang ilmu material dan metalurgi, khususnya pada ilmu bahan atau ilmu material. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahap 1 tahun 2025, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Salah satu mata kuliah yang akan saya ampuh adalah pada mata kuliah pengetahuan bahan, di mana pada mata kuliah ini ditempuh pada semester 2 dengan bobot 1 SKS secara teori. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti dari kurikulum Prodi Teknik Perawatan Mesin. Deskripsi dari mata kuliah ilmu pengetahuan bahan, di mana mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang sifat, struktur, karakteristik, dan penggunaan material dalam konteks teknik. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis bahan, baik ferro maupun non-ferro, serta akan memahami prinsip-prinsip dasar yang mengatur interaksi antara struktur material dengan lingkungannya. Selama mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar tentang struktur atom dan kristal, struktur mikromaterial, serta pengaruh struktur tersebut terhadap sifat mekanik material. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengujian mekanik terhadap material tersebut. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah pengetahuan bahan, di mana siswa diharapkan mampu memahami tentang struktur kristal maupun cacat kristal. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami logam ferro maupun non-ferro. Dan yang ketiga adalah siswa mampu memahami tentang pengujian mekanik material. Berdasarkan capaian pembelajaran, maka pembelajaran pengetahuan bahan dilakukan sebanyak 6 kali dengan sistem blok, di mana pada pertemuan 1 dan kedua biasa dilakukan kontrak kuliah, kemudian akan dilanjutkan dengan menjelaskan terkait konsep klasifikasi material. Pada pertemuan kedua dan keempat, mahasiswa akan menjelaskan tentang konsep struktur kristal dan ikatan atom. Kemudian pada pertemuan kelima dan keenam akan dijelaskan tentang konsep deformasi dan juga dislokasi. Dilanjutkan pada pertemuan 7 dan ke-8 akan menjelaskan terkait konsep aplikasi pemrosesan logam ferro dan non-ferro. Dilanjutkan pada pertemuan 9 dan 10 akan menjelaskan tentang pembentukan dan perlakuan panas logam. Pada pertemuan 11 dan 12 akan dibahas tentang konsep baja dan besi cor. Dan pertemuan terakhir akan dilanjutkan dengan konsep pengujian bahan dan juga sifat mekanik material. Adapun pada sesi video yang akan saya lakukan ini merupakan pertemuan ke-14, di mana capaian pembelajaran yang diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang pengujian mekanik. Kemampuan yang diharapkan dari sesi pertemuan kali ini adalah mampu menjelaskan pengujian mekanik, baik pada logam maupun non-logam. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas pada pertemuan ke-14 adalah pengujian kekerasan dan juga pengujian impact. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini akan dilaksanakan dengan tatap muka atau secara langsung di dalam kelas. Metode pembelajaran yang akan diadopsi pada perkuliahan pengetahuan bahan yaitu metode aktif, di mana mahasiswa akan mengalami, melakukan interaksi, berkomunikasi, dan juga akan merefleksikan semua materi yang telah didapatkan. Media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu aplikasi Mentimeter, PowerPoint, LMS, dan juga aplikasi Quizzes. Sebagai referensi, bahan atau referensi yang akan digunakan dalam pertemuan ini, saya menggunakan buku dari Kalister dengan judul Fundamental Material Science and Engineering. Pada sesi perkuliahan pada hari ini, saya akan melakukan aspek dia atau delivery, interaktif, dan assessment, di mana dalam aspek-aspek ini, untuk aspek delivery, saya akan menyampaikan materi perkuliahan melalui ceramah dan brainstorming bersama mahasiswa dalam bentuk PPT maupun aplikasi Mentimeter. Dengan metode delivery ini diharapkan proses perkuliahan tidak hanya sekedar interaksi satu arah, namun dua arah interaksi antara dosen dan mahasiswa terjalin. Selain memanfaatkan beberapa media yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya juga memanfaatkan LMS
sebagai tempat di mana mahasiswa akan mendapatkan sumber belajar secara virtual dan juga sebagai tempat forum diskusi. Selain itu, untuk referensi, selain menggunakan buku paket yang saya sebutkan sebelumnya, kita juga bisa mencari referensi secara online, baik menggunakan jurnal, e-book, maupun artikel nasional yang dapat diakses oleh mahasiswa. Lalu untuk aspek interaksi, mahasiswa dibentuk beberapa kelompok, sehingga di dalam kelompok tersebut mahasiswa dapat melakukan interaksi kerjasama antara satu dengan yang lain. Selain itu, dalam interaksi ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan kemudian dapat dilakukan proses tanya-jawab. Dalam forum diskusi, terjadi konfirmasi atau penguatan yang akan menegaskan atau mengonfirmasi apa yang dipresentasikan oleh mahasiswa di depan kelas. Selanjutnya, untuk aspek asesmen, di mana dalam perkuliahan ini akan menggunakan beberapa indikator yang menjadi acuan di dalam penilaian. Pada mata kuliah pengetahuan bahan, saya memanfaatkan beberapa aplikasi digital yang bisa digunakan untuk mengumpulkan tugas atau proyek mahasiswa, seperti Google Form, Google Drive, Quizzes, atau beberapa aplikasi lainnya yang bisa menunjang dalam pembelajaran. Adapun indikator penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah pengetahuan bahan, saya menggunakan indikator komponen penilaian, yaitu kehadiran dengan teknik penilaian daftar hadir atau observasi, biasanya bobotnya sebanyak 15%, tugas individu maupun kelompok dengan teknik penilaian penugasan terstruktur, bobotnya biasanya 20%, kuis biasa dilakukan dengan observasi atau secara kuis dengan bobot 10%, dan selanjutnya UTS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester, biasanya bobotnya masing-masing 25 dan 30. Biasanya untuk UTS dan UAS diambil dalam bentuk tes ataupun proyek di dalam kelas. Demikian deskripsi pernyataan diri dosen dalam aspek pengajaran yang dapat saya lakukan untuk mata kuliah pengetahuan bahan. Saya menerapkan metode delivery atau interaktif dan asesmen atau metode DIA. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video perkuliahan yang telah saya lakukan di kelas dalam mata kuliah pengetahuan bahan. Selanjutnya, silakan menyaksikan video yang telah saya buat. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat pada hari ini? Saya coba absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Abdul Fajar. Hadir, Pak. Ade Kurniawan. Hadir. Alan. Hadir, Pak. Hakmal. Hadir, Pak. Oke, siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, baik. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas terkait pengujian mekanik dengan metode uji tarik. Sekarang kita akan masuk ke ujian mekanik dengan metode uji impact dan uji kekerasan. Nah, sebelum kita lanjut, kita refreshing dulu pertemuan yang sebelumnya bahwa pengujian mekanik bertujuan untuk mengetahui perilaku material terhadap gaya mekanis. Jadi, kita perlu melakukan pengujian mekanik supaya kita tahu bagaimana perilaku material itu ketika mendapatkan beban atau mendapatkan gaya dari luar. Nah, untuk uji mekanik sendiri, ada 5 pengujian mekanik yang paling sering digunakan untuk pengujian yang merusak, yaitu tensile atau tarik, hardness kekerasan, impact, fatigue, dengan bed test atau uji tekan, kuat tekan. Nah, nanti fungsi dari pengujian mekanik ini kita akan menggunakan untuk kontrol kualitas, untuk desain komponen, atau untuk pemilihan material yang akan kita gunakan pada proses selanjutnya atau tahapan selanjutnya di manufaktur atau dan sebagainya. Nah, untuk merefresh lagi ingatan kalian, silakan buka aplikasi Mentimeter. Silakan dibuka. Oke, mengetahui kekuatan bahan. Pengujian sifat material. Pengujian sifat material masih sama. Oke, satu lagi. Oke, uji kekerasan material. Nah,
Jadi pengujian mekanik itu ya memang kita lakukan pengujian terhadap sifat mekanik dari material. Masih ingat kan apa semua sifat mekanik? Sifat apa? Kekerasan, sifat keras, terus getas, keulatan, tangguh. Jadi untuk pengujian kekerasan sendiri ada 3 jenis yang paling sering digunakan, yaitu Vickers, Brinell, dengan Rockwell. Nah, untuk pengujian kekerasan Vickers dia menggunakan satuan BHN. Nah, untuk mendapatkannya maka kita perlu gaya tekan dengan satuan kilogram dibagi dengan luas permukaan tapak. Jadi untuk menekan itu maka kita perlu menggunakan indentor. Untuk untuk Brinell, indentor yang digunakan adalah indentor bola baja. Nah, diameter biasa yang digunakan itu yang paling sering adalah 10 mm. Kemudian bola baja ditekankan ke dalam material. Nanti besar kedalamannya itu kita hitung berapa diameter dan kedalaman. Dari situ kita akan dapat nilai luas permukaan tapak, kemudian dibagi berapa besar gaya atau penekannya. Biasanya indentor yang kita pakai itu menggunakan bola baja. Ada pengujian kekerasan Vickers. Vickers dengan Brinell tadi bedanya di indentor. Jadi Vickers ini menggunakan indentor mata intan. Jadi prinsip kerjanya itu indentor yang diuji ditekankan juga di bawah permukaannya atau di bawah permukaan materialnya, namun persamaan yang digunakan berbeda sebab karena dia mata intan maka kita harus mengetahui diagonal tapak rata-rata. Jadi contohnya seperti ini. Jadi indentornya akan berbentuk seperti piramid dengan sudut 136 derajat, kemudian ditekankan ke dalam material atau bahannya. Nah, bekas goresannya nanti itu akan kita ukur rata-rata dari D1 dengan D2. Nah, dari rata-ratanya itu kemudian kita masukkan ke persamaan, bisa kita hitung berapa nilai FAN atau berapa nilai Vickersnya. Nah, untuk pengujian Vickers sendiri biasanya digunakan untuk material yang jauh lebih tipis, sedangkan untuk Brinell biasanya yang agak lebih tebal. Setelah Vickers kita biasanya menggunakan pengujian kekerasan metode Rockwell. Metode Rockwell itu berbeda dari sebelumnya yang Vickers. Dia itu terbagi menjadi 2 indentor yang biasa digunakan, yaitu mata intan dengan bola baja. Pada saat memulai pengujian, maka dia harus dibeli beban awal atau biasa disebut minor load. Beban awalnya itu berkisar 10 kilo. Setelah diberikan beban awal, biasanya akan ditambahkan dengan beban utama. Beban utamanya itu tergantung dari jenis pengujian Rockwell-nya. Biasanya untuk HRC 150 kilo force, untuk HRA atau HRB biasanya 100 kilo force. Metodenya sama dengan Vickers yang sebelumnya, di mana indentor akan diberikan beban, kemudian akan ditekankan kepada materialnya. Nah, beban yang dimaksud tadi itu atau beban mayor itu disesuaikan dengan skala yang biasa digunakan. Jika kita menggunakan HRA atau Hardness Rockwell A, maka beban mayornya 60 kilo. Nah, indentornya harus diganti dengan indentor mata intan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan HRB dan juga HRE, maka indentornya kita ganti dengan bola baja, kita bisa menggunakan pembebanan 100 dengan 100 kilo. Kemudian kalau yang paling tinggi itu HRC dengan HRG. Oke, kita pindah ke pengujian impact ya. Oke. Pengujian impact itu metodenya material akan diberikan beban atau akan dilakukan pembebanan secara tiba-tiba. Jadi kita punya material, kemudian diberikan beban secara tiba-tiba. Nah, yang akan dihitung adalah energi yang terserap. Nah, pengujian impact ini biasanya memiliki 2 jenis, yaitu metode Charpy dengan metode Izot. Nah, metode Charpy dan Izot itu bergantung dari peletakan dari benda kerja yang akan digunakan. Tujuan pengujian impact itu adalah untuk menentukan energi yang dibutuhkan saat mematahkan material ketika diberikan beban secara tiba-tiba. Kemudian kita akan menilai ketangguhan pada material tersebut dengan berbagai suhu. Nah, hasil dari uji impact nanti akan dilihat jenis patahannya.
apakah dia patah getas ataukah dia patah ulet. Nah, nanti dari patahannya itu baru kita lakukan analisis dengan energi yang terserap sekian berapa joule, nanti kita akan analisis apa jenis patahannya. Nah, metode pengujian impact itu, kalau metode IZOT, benda kerjanya itu tegak lurus, kemudian dilakukan pembebanan di atas. Tapi kalau metode CHARPY dia berbaring, habis itu dilakukan pembebanan. Nah, penentuan dari spesimen ini tidak bisa ditentukan secara asal-asalan. Kita harus mengikuti standar. Biasanya yang dipakai dalam pengujian itu adalah standar ASTM E23. Oke, nanti data yang didapat dari pengujian impact sendiri, kita akan mendapatkan nilai impact strength atau besar energi untuk mematahkan benda uji. Kemudian persentasi patahannya kita akan bisa melihat itu patah getas atau patah ulet secara visual. Oke, sekarang silakan membuat kelompok. Kita bagi 2 kelompok ya. Masing-masing kelompok, satu kelompok menjelaskan terkait pengujian kekerasan, satu kelompok akan menjelaskan terkait pengujian impact. Silakan atur kelompoknya. Oke, silakan diatur. Bagi 2 aja nih yang ini sini. Oke, bagaimana? Jadi ya, kita ambil pengujian ini ya, pengujian Ini mau ngambil pengujian impact atau pengujian kekerasan? kekerasan. Oh, kekerasan. Iya. Berarti ini mengambil pengujian impact ya? Oke. Untuk pengujian kekerasan sendiri, dia terbagi menjadi 3 metode yang akan kalian jelaskan, yaitu metode Brinell, Vickers, dengan Rockwell. Oke, setelah diskusi kelompok tadi, kira-kira kelompok mana yang siap? Kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1 yang mau menjelaskan terkait pengujian impact. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Siang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pengujian impact. Nah, di sini saya serahkan kepada saudara Dimas Ardiansyah untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi untuk presentasi kelompok kami pada hari ini adalah terkait masalah pengujian impact. Nah, sebenarnya kita masuk saja pada materinya. Nah, pengujian impact. Jadi pada dasarnya pengujian impact itu adalah menguji ketangguhan. Dilakukan dengan beberapa cara, yaitu di mana batang uji bertakik dipukul dengan energi tertentu, diukur berapa banyak energi yang digunakan untuk mematahkan batang uji tersebut. Nah, untuk pematahannya sendiri di uji impact itu kan ada 2, kita mau lihat apakah dia patahnya itu dalam patahan getas atau dalam patahan bentuk bulat. Nah, berikut gambar atau visualisasi dari pengujian impact yang kami ambil di kelompoknya kami. Jadi prinsip dasar pengujiannya sendiri itu terdiri dari 3 poin yang kami ambil. Yang pertama adalah sampel material diberi notch atau takik sebagai titik konsentrasi tegangan. Terus yang kedua, ada palu atau bandul bermassa besar dijatuhkan dari ketinggian tertentu untuk menumpuk sampel. Terus yang ketiga adalah energi yang diserap oleh spesimen untuk patah diukur dari selisih energi awal dan energi sisa bandul. Nah, berikut kurang lebih gambaran dari pengujian impact.
Oke, selesai. Jadi mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan pada siang hari ini, dan harapan teman-teman ke depannya bisa mengimplementasikan apa yang telah kami sampaikan pada pengujian-pengujian teman berikutnya. Saya rasa cukup. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi singkat kami dari kelompok pertama. Dan di sini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya tentang presentasi kami. Saya persilakan. Ya, Ada. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya berdasarkan apa yang telah teman-teman paparkan tadi mengenai pengujian impact. Di sini saya ingin bertanya apa fungsi dari pengujian impact. Ini jawab saudara. Ya, baik. Fungsi dari pengujian impact yaitu mengetahui ketahanan material terhadap beban kejut. Adapun yang kedua yaitu menentukan suhu transisi bulat atau getas. Adapun yang ketiga yaitu membandingkan kekuatan material. Yang keempat mengetahui pengaruh suhu terhadap sifat material. Oke, baik. Silakan ditutup. Bagaimana dengan saudara bertanya? Baik, sudah terjawab. Baik, mungkin cukup sekian hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya, apa yang bisa kalian simpulkan dari materi kita pada siang hari ini? Saya Pak. Ya, silakan. Baik, jadi dari materi kita pada hari ini terkait pengujian kekerasan dan pengujian impact. Ya. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa pengujian kekerasan itu terbagi menjadi beberapa poin, yaitu ada pengujian kekerasan Brindle, terus ada Vickers dan Rockwell. Iya. Untuk pengujiannya sendiri itu berbeda-beda tergantung dari material apa yang harus kita uji. Iya. Terus untuk di pengujian impact tentunya juga kita tahu prinsip kerja dari proses pengujian impact itu sendiri. Oke, baik, terima kasih. Untuk mengetahui tingkat kedalaman kalian dalam menerima materi pada siang hari ini, kita coba lakukan asesmen. Silakan dibuka aplikasi Kahoot-nya. Siapa yang paling tinggi skornya? Ya, silakan dijawab. Oke, tujuan utama jadi dari pengujian ke ulang ya. Oke, ulang. Jadi tujuan utama dari pengujian kekerasan pada logam adalah untuk mengetahui ketahanan logam terhadap deformasi permanen akibat tekanan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Salah satu alat yang digunakan dalam pengujian kekerasan Brindle adalah Oke, biar benar semua ya, karena tidak mungkin kita menggunakan oven. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Pada pengujian kekerasan Rockwell, nilai kekerasan diperoleh berdasarkan Oke, ternyata masih ada juga yang jawab nomor D ya, berat bahan. Jadi kekerasan itu kita tidak terpengaruh oleh beban atau bobot bahannya. Jadi yang jadi pengaruh utama adalah penetrasi atau kedalaman dari indentor yang menginjeksi dalam benda kerjanya. Oke, pertanyaan keempat ya. Pengujian impact dilakukan untuk mengetahui apa yang tadi pengujian impact. Oke, ada satu orang ini, kekuatan bahan terhadap suhu tinggi. Jadi, suhu tidak mempengaruhi pengujian impact ya. Yang mempengaruhi uji impact adalah kemampuan benda ketika menerima beban tiba-tiba. Jadi, ketika menerima beban tiba-tiba, bagaimana reaksi dari material tersebut. Oke, pertanyaan terakhir nih. Uji Charpy dan Izot adalah jenis pengujian Oke, benar semua. Nggak tahu ada satu orang ini ambil korosi. Siapakah itu? Oke, kalian sudah memahami terkait konsep pengujian destruction test, terutama pengujian mekanik untuk impact dan kekerasan. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas terkait pengujian tidak merusak. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selesai. Demikian salah satu contoh aktivitas perkuliahan untuk deskripsi pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT aspek pengajaran pada mata kuliah pengetahuan bahan di program studi Teknik Perawatan Mesin Politeknik Industri Logam Morowali. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video perkuliahan tersebut dapat menjadi manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar dan berinovasi serta berkreasi. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian Bapak Ibu semua. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.